Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua memiliki keadaan yang sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar agama bab 1, arti dan makna gereja. Alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran ini, kita awali dengan doa. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kehidupan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang masih kami rasakan hingga dengan saat ini. Kami anak-anak-Mu memohon ampun atas segala perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Pada saat ini kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak ngantuk apalagi mengelamun dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini. Tuhan, tanamkanlah di dalam diri kami kesederhanaan, rendah hati, dan rasa ingin tahu akan segala pengetahuan yang akan berguna bagi perkembangan kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, lanjut. Kita memulai inti pelajaran bab 1, arti dan makna gereja. Judul bab ini sangat menarik untuk kita dalami. Hal pertama adalah dengan bertanya. Mari kita bertanya atas judul di atas. Pertanyaan pertama, apa itu gereja? Apa itu gereja? Kata gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia, yang berarti pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Allah memanggil kita, Ia mendorong kita untuk keluar dari individualisme, dari kecenderungan menutup diri kita sendiri, dan Dia memanggil kita untuk menjadi keluarganya. Dengan singkat, gereja adalah persekutuan umat Allah yang dipanggil. Siapa yang memanggil? Allah yang memanggil. Allah memanggil kita untuk menjadikan keluarganya. Ini merupakan arti dasar hakiki dari gereja itu. Arti kedua gereja kita dapat mengartikan dengan gedung, tempat ibadat, dan lain-lain. Paus Benediktus ke-16 sering mengingatkan kita, gereja adalah pekerjaan Allah yang lahir justru dari rancangan penuh kasih yang secara bertahap masuk ke dalam sejarah. Gereja lahir dari keinginan Allah untuk memanggil semua orang dalam persekutuan dengan Dia, bersahabat dengan Dia, untuk berbagi dalam kehidupan ilahinya sendiri
sebagai putra-putrinya. Arti dan makna gereja. Arti dan makna gereja ada dua. Yang pertama, makna gereja sebagai umat Allah. Yang kedua, makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Arti dan makna gereja yang pertama, makna gereja sebagai umat Allah. Pertanyaan, apa yang dimaksudkan makna gereja sebagai umat Allah? Makna gereja sebagai umat Allah adalah paguyuban orang-orang yang beriman yang telah dipilih oleh Allah sebagai anak-anak Allah. Semuanya mempunyai martabat yang sama dalam pembaptisan. Tidak ada umat kelas VIP, anak emas dan sebagainya. Semua adalah anak Allah. Awam, imam, biarawan, biarawati, para tokoh umat, semuanya berjalan bersama, berziarah menuju Bapa. Semuanya ikut ambil bagian dalam pembangunan jemaat, solider dan saling memperhatikan. Baik, teman-temanku yang dikasihi oleh Kristus, perlu kita ketahui bersama bahwa makna gereja sebagai umat Allah ada yang menurut 1. Ajaran kitab suci, 2. Ajaran gereja. Oke, jangan terlalu tegang, santai saja. Bagaimana? Mari kita bernyanyi bersama-sama supaya menetralkan kembali konsentrasi kita.
darah dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya, dalam kita bersaudara, dalam Yesus ada cinta kasih, dalam Yesus Kristus ada cinta kasih, dalam Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus ada cinta kasih, dalam Yesus ada cinta kasih, dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya, dalam Yesus ada cinta kasih, dalam Yesus ada cinta kasih. Baik teman-teman, mari kita lanjut. Semuanya sudah semangat? Bagaimana? Oke. Diharapkan jangan mengelamun, bosan, atau ngantuk ya. Oke. Saya ulangi lagi. Makna gereja sebagai umat Allah ada yang menurut 1, ajaran kitab suci, 2, ajaran gereja. Nah, ini ada tugas. Kalian diharapkan membaca kisah-kisah kitab suci berikut ini. 1. Kisah para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. 2. 1 Korintus bab 12 ayat 7 sampai 11. 3. 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 18. Setelah kalian membaca,
jawablah pertanyaan. 1. Apa pesan cerita kitab suci tersebut berkaitan dengan makna gereja sebagai umat Allah? 2. Tulislah dan jelaskan ayat-ayat manakah dari perikop kitab suci yang menjelaskan makna gereja sebagai umat Allah. Oke, semuanya bisa mengerti? Sekarang saya akan membacakan. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik, bacaan yang kedua, bacaan dari 1 Korintus bab 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bacaan ketiga, bacaan dari 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 18. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak,
Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Oke? Teman-teman semua sudah mendengarkan apa yang saya bacakan. Teman-teman bisa baca sendiri. Setelah membaca, setelah mendengarkan, teman-teman menjawab pertanyaan. Saya ulangi lagi pertanyaan pertama. Apa pesan cerita kitab suci tersebut berkaitan dengan makna gereja sebagai umat Allah? Kedua, tulislah dan jelaskan ayat-ayat manakah dari perikop kitab suci yang menjelaskan makna gereja sebagai umat Allah. Ketiga bacaan ini menjelaskan tentang makna gereja sebagai umat Allah. Oke, ini adalah ajaran kitab suci. Makna gereja sebagai umat Allah menurut kitab suci. Oke, bisa dimengerti? Bisa dimengerti teman-teman? Baca dengan sungguh-sungguh, jangan malas ya. Oke, kerjakan. Yang kedua, makna gereja menurut ajaran gereja. Yang pertama tadi menurut ajaran kitab suci, sekarang ajaran gereja. Nah, ini juga teman-teman disuruh untuk membaca lalu mengerjakan soal. Semangat! Bacalah ajaran Konsili Vatikan kedua tentang gereja sebagai umat Allah. Pertama atau A ya, Lumen Gentium, artikel 2, rencana Bapa yang bermaksud menyelamatkan semua orang. B atau yang kedua, Lumen Gentium artikel 4, Roh Kudus yang menguduskan gereja. Lalu yang ketiga atau C, Lumen Gentium artikel 7, gereja tubuh mistik Kristus. Setelah teman-teman membaca, jawablah pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa makna gereja sebagai umat Allah? Yang kedua, apa misi gereja sebagai umat Allah di dunia? Oke. Saya akan membacakan Lumen Gentium artikel 2, rencana Bapa
yang bermaksud menyelamatkan semua orang. Rencana Bapa yang bermaksud menyelamatkan semua orang. Atas keputusan kebijaksanaan serta kebaikannya yang sama sekali bebas dan rahasia, Bapa yang kekal menciptakan dunia semesta. Ia menetapkan bahwa Ia akan mengangkat manusia untuk ikut serta menghayati hidup ilahi. Ketika dalam diri Adam, umat manusia jatuh, Ia tidak meninggalkan mereka, melainkan selalu membantu mereka supaya selamat. Demi Kristus penebus, citra Allah yang tak kelihatan, yang sulung dari segala makhluk. Dalam kurung Kolose bab 1 ayat 15. Adapun semua orang yang sebelum segala zaman telah dipilih oleh Bapa, telah dikenalnya dan ditentukannya sejak menjadi sulung di antara banyak saudara. Dalam kurung Roma bab 8 ayat 29. Bapa menetapkan untuk menghimpun mereka yang beriman akan Kristus dalam gereja kudus. Gereja itu sejak awal dunia telah diperlambangkan serta disiapkan dalam sejarah bangsa Israel dan dalam perjanjian lama. Gereja didirikan pada zaman terakhir, ditampilkan berkat pencurahan Roh dan akan disempurnakan pada akhir zaman. Dan pada saat itu, seperti tercantum dalam karya tulis para bapa yang suci, semua orang yang benar sejak Adam, dari Abel yang saleh hingga orang terpilih yang terakhir akan dipersatukan dalam gereja semesta di hadirat Bapa. Oke, kini Lumen Gentium artikel 2, rencana Bapa yang bermaksud menyelamatkan semua orang. Sekarang saya akan membacakan Lumen Gentium artikel 4. Roh Kudus yang menguduskan gereja. Oke. Roh Kudus yang menguduskan gereja. Ketika sudah selesai karya yang oleh Bapa dipercayakan kepada Putra untuk dilaksanakan di dunia. Lihat Yohanes bab 17 ayat 4. Diutuslah Roh Kudus pada hari Pentakosta untuk tiada hentinya menguduskan gereja. Dengan demikian, umat beriman akan dapat mendekati Bapa melalui Kristus dalam satu roh. Lihat Efesus bab 2 ayat 18. Dialah roh kehidupan atau sumber air yang memancar untuk hidup kekal. Lihat Yohanes bab 4 ayat 14, 7, 38 sampai 39. Melalui Dia, Bapa menghidupkan orang-orang yang mati karena dosa, sampai Ia membangkitkan tubuh mereka yang fana dalam Kristus. Lihat Roma bab 8 ayat 10 sampai 11. Roh itu tinggal dalam gereja dan dalam hati umat beriman bagaikan dalam kenisah. Lihat 1 Korintus bab 3 ayat 16. Ayat 6, bab 6 sampai 19. Dalam diri mereka ia berdoa dan memberi kesaksian tentang pengangkatan mereka menjadi putra. Galatia bab 4 ayat 6, Roma 8:15 sampai 16 dan 26.
oleh Roh gereja diantar kepada segala kebenaran. Lihat Yohanes bab 16 ayat 13. Dipersatukan dalam persekutuan serta pelayanan, diperlengkapi dan dibimbing dengan aneka kurnia hierarkis dan karismatis, serta disemarakkan dengan buah-buahnya. Lihat Efesus bab 4 ayat 11 sampai 12, 1 Korintus bab 12 ayat 4, Galatia bab 5 ayat 22. Dengan kekuatan Injil, Roh meremajakan gereja dan tiada hentinya membaharuinya serta mengantarkannya kepada persatuan sempurna dengan mempelainya. Sebab Roh dan mempelai berkata kepada Tuhan Yesus, "Datanglah." Lihat Wahyu bab 22 ayat 17. Demikianlah seluruh gereja nampak sebagai umat yang disatukan berdasarkan kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, ini Lumen Gentium artikel 4. Teman-teman bisa membacakan sendiri. Sekarang Lumen Gentium artikel 7. Gereja tubuh mistik Kristus. Ini agak panjang baca. Dalam kodrat manusiawi yang disatukan dengan dirinya, Putra Allah telah mengalahkan maut dengan wafat dan bangkitnya. Demikianlah Ia telah menebus manusia dan mengubahnya menjadi ciptaan baru. Lihat Galatia bab 6 ayat 15, 2 Korintus bab 5 ayat 17. Sebab Ia telah mengumpulkan saudara-saudaranya dari segala bangsa, dan dengan mengaruniakan Roh-Nya, Ia secara gaib membentuk mereka menjadi tubuhnya. Dalam tubuh itu hidup Kristus dicurahkan ke dalam umat beriman melalui sakramen-sakramen. Mereka itu secara rahasia namun nyata dipersatukan dengan Kristus yang telah menderita dan dimuliakan. Sebab berkat baptis kita menjadi serupa dengan Kristus, karena dalam satu Roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. 1 Korintus bab 12 ayat 13. Dengan upacara suci itu dilambangkan dan diwujudkan persekutuan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Sebab oleh baptis kita telah dikuburkan bersama dengan Dia ke dalam kematian. Tetapi bila kita telah dijadikan satu dengan apa yang serupa dengan wafatnya, kita juga akan disatukan dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Roma bab 6 ayat 4-5. Dalam pemecahan roti Ekaristi, kita secara nyata ikut serta dalam tubuh Tuhan. Maka kita diangkat untuk bersatu dengan Dia dan bersatu antara kita. Karena roti adalah satu, maka kita yang banyak ini merupakan satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. 1 Korintus bab 10 ayat 17. Demikianlah kita semua dijadikan anggota tubuh itu. Lihat 1 Korintus bab 12 ayat 27. Sedangkan masing-masing menjadi anggota yang seorang terhadap yang lain. Roma bab 12 ayat 5. Adapun semua anggota tubuh manusia, biarpun banyak jumlahnya, membentuk hanya satu tubuh. Begitu pula para beriman dalam Kristus. Lihat 1 Korintus bab 12 ayat 12. Juga dalam pembangunan tubuh Kristus terhadap aneka ragam anggota dan jabatan. Satulah Roh yang membagikan aneka anugerahnya sekedar kekayaannya dan menurut kebutuhan pelayanan supaya bermanfaat bagi gereja. Lihat 1 Korintus bab 12 ayat 1-11. Di antara karunia-karunia itu, rahmat para rasul mendapat tempat istimewa.
Sebab Roh sendiri menaruh juga para pengemban karisma di bawah kewibawaan mereka. Lihat 1 Korintus bab 14 ya. Roh itu juga secara langsung menyatukan tubuh dengan daya kekuatannya dan melalui hubungan batin antara para anggota. Ia menumbuhkan cinta kasih di antara umat beriman dan mendorong mereka untuk mencintai. Maka, bila ada satu anggota yang menderita, semua anggota ikut menderita. Atau apabila satu anggota dihormati, semua anggota ikut bergembira. Lihat 1 Korintus bab 12 ayat 26. Kepala tubuh itu Kristus, ia citra Allah yang tak kelihatan, dan dalam dia segala sesuatu telah diciptakan. Ia mendahului semua orang, dan segala-galanya berada dalam dia. Ialah kepala tubuh, yakni gereja. Ia pula pokok pangkal yang sulung dari orang mati, supaya dalam segala-galanya dialah yang utama. Lihat Korintus bab 1 ayat 15-18. Dengan kekuatannya yang agung, ia berdaulat atas langit dan bumi, dan dengan kesempurnaan serta karyanya yang amat luhur, ia memenuhi seluruh tubuh dengan kekayaan kemuliaannya. Lihat Efesus bab 1 ayat 18-23. Semua anggota harus menyerupai Kristus sampai ia terbentuk dalam mereka. Lihat Galatia bab 4 ayat 19. Maka dari itu kita diperkenankan memasuki misteri-misteri hidupnya, disamakan dengannya, ikut mati dan bangkit bersama dengannya, hingga kita ikut memerintah bersama dengannya. Lihat Filipi 3:21, 2 Timotius 2:11, Efesus 2:6, Kolos 2:12 dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Panjang bacaan. Selama masih mengembara di dunia dan mengikut jejaknya dalam kesusahan dan penganiayaan, kita digabungkan dengan kesengsaraannya sebagai tubuh dan kepala. Kita menderita bersama dengannya supaya kelak ikut dimuliakan bersama dengannya pula. Ya, Roma 8 ayat 17. Dari Kristus seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Kolose bab 2 ayat 19. Senantiasa ia membagi-bagikan karunia-karunia pelayanan dalam tubuhnya, yakni gereja. Berkat kekuatannya, kita saling melayani dengan karunia-karunia itu agar selamat. Demikianlah, sementara mengamalkan kebenaran dalam cinta kasih, kita bertumbuh melalui segalanya menjadi Dia yang menjadi kepala kita. Lihat Efesus bab 4 ayat 11-16. Supaya kita tidak hentinya diperbaharui dalam Kristus. Lihat Efesus bab 4 ayat 23. Ia mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Roh itu satu dan sama dalam kepala maupun dalam para anggotanya, dan menghidupkan, menyatukan, serta menggerakkan seluruh tubuh sedemikian rupa sehingga perannya oleh para bapa suci dapat dibandingkan dengan fungsi yang dijalankan oleh asas kehidupan atau jiwa dalam tubuh manusia. Adapun Kristus mencintai gereja sebagai mempelainya. Ia menjadi teladan bagi suami yang mengasihi istrinya sebagai tubuhnya sendiri. Lihat Efesus 5 ayat 25-28. Sedangkan gereja patuh kepada kepalanya. Ayub 23-24. Sebab dalam Dia tinggallah seluruh kepenuhan Allah secara badannya. Kolose 2:9. Ia memenuhi gereja yang merupakan tubuh dan kepenuhannya dengan karunia-karunia ilahinya. Lihat Efesus bab 1 ayat 22-23. Supaya gereja menuju dan mencapai segenap kepenuhan Allah. Lihat Efesus bab 3 ayat 19. Nah, ini Lumen Gentium artikel 7. Panjang kan? Nah, semoga kita diberi roh supaya jangan malas-malas atau ngantuk dalam membaca Lumen Gentium artikel 7. Oke teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan saya membaca, atau mungkin teman-teman membaca sendiri,
Setelah itu teman-teman ya harus menjawab soal. Oke? Tetap semangat ya teman-teman semua. Jangan ngelamun, dengan ngantuk. Jangan main game Free Fire, ya main TikTok dan sebagainya. Oke? Oke, baik. Mari kita lanjut. Tapi sebaiknya kita kembalikan konsentrasi kita dengan bernyanyi bersama-sama. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan kebesaran dan kuasanya. Bagi hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan juga kebesaran dan kuasanya. Bagi hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa, dan tak pernah putus asa. Baik, semuanya masih semangat? Kita lanjut materi kita, oke? Yang terakhir ini makna gereja. Makna gereja poin yang kedua.
Oke, teman-teman semua, makna gereja poin yang kedua kita belajar bersama-sama. Makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Pertanyaan, yang dimaksudkan gereja sebagai persekutuan yang terbuka adalah gereja harus menjadi sakramen, tanda keselamatan bagi dunia. Untuk itu, gereja tidak lagi bersifat eksklusif, tertutup, tetapi inklusif, terbuka. Oke? Perubahan cara pandang gereja. Umat Katolik hidup di tengah dunia bersama orang lain dengan berbagai latar belakang, suku, bangsa, agama, serta keyakinannya. Saya ulangi lagi. Makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka ada perubahan cara pandang gereja. Umat Katolik hidup di tengah dunia bersama orang lain dengan berbagai latar belakang, suku, bangsa, agama, serta keyakinannya. Dalam sejarah panjangnya, gereja Katolik pernah menutup diri dengan ajaran atau doktrin bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Ajaran ini membuat gereja Katolik menutup pintu dialog dengan agama dan kepercayaan serta masyarakat lain pada umumnya. Sejak gereja berubah ketika Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962 sampai 1965 membuka pintu-pintu dialog antara agama dan kebudayaan untuk membangun dunia sesuai kehendak Tuhan. Perubahan cara pandang gereja berkaitan dengan pergeseran model gereja sebelum dan sesudah Konsili Vatikan kedua. Teman-teman, mari kita melihat bersama makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut ajaran gereja dan kitab suci. Oke? Makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut satu, ajaran gereja, lalu yang kedua, kitab suci. Masih semangat semuanya? Oke. Yang pertama, makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut ajaran gereja. Ad Gentes. Oke, AG, ya bisa saja artikel 10. Ad Gentes. Bahasa Latin ya teman-teman. Saya akan membacakan. Teman-teman bisa membacakan sendiri. Gereja yang diutus oleh Kristus untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa, menyadari bahwa karya misioner yang harus dilaksanakannya memang masih amat berat. Sebab masih ada 2 miliar manusia yang jumlahnya makin bertambah, dan yang berdasarkan hubungan-hubungan hidup budaya yang tetap, berdasarkan tradisi-tradisi keagamaan yang kuno, berdasarkan pelbagai ikatan kepentingan-kepentingan sosial yang kuat, terhimpun menjadi golongan-golongan tertentu yang besar yang belum atau hampir tidak mendengar warta Injil.
Di kalangan mereka ada yang tetap asing terhadap pengertian akan Allah sendiri, ada pula yang jelas-jelas mengingkari adanya Allah, bahkan ada kalanya menentangnya. Untuk dapat menyajikan kepada semua orang misteri keselamatan serta kehidupan yang disediakan oleh Allah, gereja harus memasuki golongan-golongan itu dengan gerak yang sama seperti Kristus sendiri ketika ia dalam penjelmaannya mengingatkan diri pada keadaan-keadaan sosial dan budaya tertentu pada situasi orang-orang yang sehari-hari dijumpainya. Oke, Adventist artikel 10. Setelah kalian mendengarkan apa yang saya bacakan, atau teman-teman bisa membacakan sendiri, lalu menjawab soal-soal sebagai berikut. Yang pertama, makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut Adventist artikel 10. 2. Apa pesan dokumen tersebut untuk kehidupan gereja Katolik Indonesia saat ini? Oke. Teman-teman bisa membacakan sendiri lalu menjawab dengan benar dan tepat, dengan refleksi, penglihatan, pendengaran yang dalam. Oke. Yang B atau yang kedua, bagian B ya. Tapi bagian A sekarang, bagian B. B atau yang kedua, makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut kitab suci. Yang pertama tadi menurut ajaran gereja, lalu yang kedua atau B menurut kitab suci atau setelah Konsili Vatikan kedua. Oke. Baca Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37, bandingkan 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 27. Saya akan membacakan. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Oke. Setelah membaca teks kitab suci tersebut atau mendengarkan apa yang sudah Pak bacakan, sudah saya bacakan, jawablah soal-soal berikut ini. 1. Apa saja yang menarik dari cara hidup umat perdana yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. 2. Gambaran gereja model apa yang terungkap dari kisah tersebut. 3. Apakah
cara hidup umat perdana itu dapat kita tiru secara harafiah. Mengapa? Oke. Kerjakan dengan benar dan tepat. Semangat. Oke, teman-teman. Tetap semangat. Oke, baik. Tugas-tugas yang sudah teman-teman kerjakan dapat dikirim melalui email isonkedang@gmail.com. Baik, pelajaran agama bab 1 arti dan makna gereja selesai. Diharapkan kepada teman-teman untuk mencari informasi seputar pelajaran ini untuk didalami. Bisa browsing di internet, baca di buku, diskusi dengan teman, dan lain-lain. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Kita tutup dengan doa masing-masing.